Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mencel Lestari dengan NIM F1E118020. Akan menjelaskan tentang implementasi sistem ERP, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas Enterprise Resource Planning dengan dosen pengampu Ibu Reni Aryani, SKOM MSI. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya, silakan simak videonya ya. Implementasi ERP oleh Mencel Lestari dengan NIM F1E118020. Sebelum kita mengetahui cara mengimplementasikan sistem ERP, maka kita harus tahu dulu apa sih Enterprise Resource Planning itu. Enterprise Resource Planning merupakan suatu perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk manajemen bisnis suite terintegrasi. Aplikasi bawah perusahaan dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menafsirkan data dari kegiatan usaha, termasuk perencanaan produk, biaya, manufaktur atau jasa pengiriman, pemasaran, dan penjualan, manajemen persediaan, bahkan pengiriman dan pembayaran. Tujuan dari ERP yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional sumber daya bisnis. Setelah menyimak video yang pertama, yaitu tentang implementasi ERP, ada beberapa materi yang dapat saya dapatkan, yaitu manfaat penerapan ERP, kendala implementasi ERP, dan pemilihan sistem ERP. Manfaat implementasi sistem ERP. Yang pertama, manfaatnya adalah implementasi ERP yang baik tidak terbatas hanya pada lingkungan internal perusahaan, namun juga dapat diperluas. Maksudnya di sini, jadi implementasi ERP yang baik yaitu dapat mencakup lebih luas lagi jangkauannya, seperti itu. Yang kedua yaitu menciptakan aktivitas bisnis yang terintegrasi serta memberikan informasi yang lengkap tentang semua aspek bisnis yang dapat membantu mengembangkan bisnis menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, manfaat dari sistem ERP yaitu sistem ERP mampu mengotomatisasi berbagai macam proses bisnis yang kompleks, dimulai dari manajemen produksi, manajemen pelanggan, manajemen keuangan, sampai manajemen karyawan. Nah, di sini sistem ERP lebih mempermudah proses-proses bisnis. Dan yang keempat, masih banyak lagi manfaat dari sistem-sistem ERP untuk perkembangan suatu bisnis menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kendala implementasi penerapan ERP. Yang pertama yaitu kendala teknis, di mana masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Nah, yang kedua yaitu kendala budaya, yaitu implementasi ERP yang berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antaranya harus aware terhadap penggunaan software tersebut. Untuk kendala yang terakhir yaitu kendala politik. Kendala ini biasanya berasal dari dalam maupun luar departemen IT. Yang kedua, karyawan bidang IT merasa pekerjaannya akan hilang. Dan yang ketiga yaitu karyawan di luar departemen IT merasa terancam karena sebagian pekerjaan akan dilakukan software ERP. Pemilihan sistem ERP yang baik yaitu meliputi yang pertama, analisis strategi bisnis. Sebelum memilih sistem ERP yang baik, yaitu kita harus menganalisis terlebih dahulu sistem analisis strategi bisnis. Yang kedua yaitu analisis sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia sangat mempengaruhi suatu sistem dan suatu perusahaan. Agar perusahaan itu dapat maju, maka sumber daya manusianya harus benar-benar baik dan bermutu. Yang
yang ketiga yaitu software. Analisis sebelum memilih sistem ERP, sebelum memilih sistem ERP yang baik, kita harus menganalisis tidaknya dengan analisis yang kita jalankan. Berikut merupakan 7 alasan mengapa sistem ERP penting digunakan di suatu perusahaan. Yang pertama yaitu karena investasi jangka panjang. ERP menyatukan banyak sistem yang saat ini terimplementasi dalam bisnis, dan ini berkisar dari segala hal yang mulai dari pengalaman produk dan manajemen pemasakan, IT support, dan lain sebagainya. Dengan menyatukan beberapa sistem tersebut, kita dapat menciptakan efisiensi biaya dan proses bisnis yang lebih baik. Dikarenakan hal tersebut, perusahaan kita akan dapat menghemat biaya. Yang kedua yaitu mengapa pentingnya sistem ERP bagi bisnis kita, yaitu meningkatkan kolaborasi. Fitur aplikasi ERP yang dapat bervariasi tergantung pada program yang kita gunakan. Namun, semua sistem ini memungkinkan kita untuk berbagi dan mengedit data serta meningkatkan keamanan dan akses. Selanjutnya yaitu analisis yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem ERP yang tepat, dapat membuat pekerjaan di perusahaan atau bisnis kita lebih mudah dan lebih cepat untuk menghasilkan berbagai laporan. Dan ini mungkin mencakup segala hal yang mulai dari laporan pendapatan dan biaya hingga laporan yang disesuaikan berdasarkan metrik dan tren terkini. Yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Menggunakan sistem ERP akan menghilangkan pemborosan waktu, dan pada akhirnya produktivitas dan dapat efisien serta profitabilitas bisnis kita akan meningkat. Yang kelima, pelayanan pelanggan yang baik. ERP merupakan sebuah sistem internal, jadi kita mungkin tidak berpikir jikalau itu sangat berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Yang keenam, keamanan. Ketika Anda berkolaborasi dalam mengerjakan sebuah proyek dengan pembisnis lain, sistem ERP dapat membantu kita untuk meningkatkan pengelolaan dan keamanan data sehingga menghasilkan laporan yang sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak. Alasan yang terakhir mengapa sistem ERP penting bagi perusahaan kita, yaitu meningkatkan inventaris dan manajemen produksi. Jika bisnis kita menggunakan inventaris dan memiliki proses produksi, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari manajemen yang lebih baik di bidang ketika menggunakan sistem ERP. Berikut 8 tips sukses mengimplementasikan sistem ERP. Yang pertama yaitu top management. Yang kedua, kita harus tahu terlebih dahulu konsep sistemnya. Yang ketiga, proses blueprint. Yang keempat yaitu manajemen persiapan data. Untuk menyukseskan implementasi sistem ERP, kita juga harus menyiapkan data yang baik. Yang selanjutnya yaitu pelatihan. Sebelum menggunakan sistem ERP, sebelum mengimplementasikan sistem ERP, tentu saja kita melakukan pelatihan agar lebih matang lagi persiapannya. Yang selanjutnya yaitu testing. Sebelum melakukan, kita harus men-testing terlebih dahulu sistemnya bisa jalan atau tidak, dan sesuai atau tidak dengan keinginan kita, serta sesuai atau tidak dengan perusahaan yang sedang kita jalankan. Selanjutnya yaitu kesiapan user. Sebelum melakukan implementasi sistem ERP, kita harus mengecek dulu kesiapan usernya. Dan yang terakhir yaitu pencapaian sistem ERP yang kita buat, apakah sesuai goal ataukah sesuai keinginan atau tidak, seperti itu. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.